Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-10. Belajar mengoreksi diri. Di atas sudah kita bahas bahwa di antara hal-hal yang membuat perpindahan kerja atau profesi yang kita jalankan tidak produktif alias tidak menaikkan karir adalah karena kebiasaan, disiplin, paradigma hidup, dan orang yang kita kenal sama. Haruskah kita membuang semuanya atau mempertahankannya? Pasti tidak semua kebiasaan masa lalu seseorang itu baik, dan pasti tidak semuanya buruk. Pasti juga tidak semua orang yang selama ini kita ajak bergaul itu mendukung, meskipun tidak seluruhnya melawan. Dan pasti juga tidak semua paradigma hidup yang kita bawa selama ini keliru, meskipun tidak seluruhnya benar. Selalu ada dua sisi yang kontras yang menunggu sentuhan kreatif kita agar perjalanan karir kita semakin indah. Ada banyak acuan yang sudah dirumuskan oleh para ahli yang bisa kita pilih sebagai proses pembelajaran untuk memaknai kekutu loncatan kita supaya lebih bermakna. Di antaranya adalah langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan apa yang masih bisa dipertahankan. What to hold on. Tentukanlah kebiasaan hidup seperti apa, orang-orang seperti apa, dan pemikiran hidup seperti apa yang perlu Anda pertahankan. Jangan dibuang semuanya, tetapi jangan pula dipertahankan semuanya. Jangan dibuang asal membuang, dan jangan dipertahankan asal dipertahankan. Pertahankanlah untuk tujuan yang lebih baik. 2. Menentukan apa yang harus dibuang. What to eliminate. Selain kita perlu menentukan kebiasaan, pola pikir, model orang, dan paradigma lama yang masih perlu dipertahankan, kita pun perlu untuk menentukan model kebiasaan, model orang, dan model pemikiran yang sudah bukan saatnya lagi kita abadikan. What to eliminate. Menurut praktek hidup dan menurut pendapat Seth Godin, ternyata tantangan bagi setiap orang adalah bagaimana membuang ide lama yang menghalangi realisasi ide baru dan bukan bagaimana menggagas ide baru. 3. Menentukan program pembelajaran. What to learn. Pembelajaran adalah proses yang kita lakukan untuk mengubah ketidakmampuan masa lalu menjadi bentuk kemampuan baru. Kemampuan di sini bisa berbentuk kuantitas atau kualitas dari kebiasaan orang yang kita ajak bergaul dan paradigma. Hal-hal yang bisa kita lakukan adalah 1. Membaca buku yang baru. Karena dengan membaca akan mengisi pikiran kita dengan muatan yang baru. Kumpulan dari muatan akan melahirkan paradigma, dan paradigma akan melahirkan sikap mental. Sikap mental akan menentukan model tindakan dan kebiasaan. 2. Menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, karena dengan begitu akan menambah kebiasaan baru. Menghilangkan kebiasaan lama itu susahnya bukan main, bahkan diakui hampir mustahil. Cara yang bisa kita lakukan adalah menghilangkan yang lama dengan cara menambah yang baru. 3. Mengikuti pertemuan, memperluas pergaulan dan jaringan, karena dengan begitu kita akan bertemu dengan orang yang lebih beragam. 4. Menentukan metode pembelajaran. What to switch, yang cocok dengan keberadaan dan kemampuan kita. Semua orang sepertinya sudah tahu bahwa dengan menambah pengetahuan yang masuk ke pikiran akan memperbaharui isi pikiran kita. Semua orang juga sepertinya sudah tahu bahwa mengikuti perkumpulan dan membangun jaringan bisa menambah jumlah orang yang kita kenal dan juga menambah pengetahuan dari mereka. Persoalan yang sering muncul di lapangan dan ini sering menghambat langkah kita adalah karena kita belum berusaha untuk menemukan cara yang benar-benar cocok dengan keadaan diri kita. Sebagai contoh, menambah pengetahuan dan pergaulan
dengan melanjutkan kuliah lagi atau mengikuti klub-klub profesional, seminar, pelatihan, dan seterusnya yang ada di kota-kota besar, tentu saja bernilai baik dan bermanfaat. Meskipun begitu, kalau semua itu belum cocok dengan kondisi keuangan kita, belum cocok dengan waktu kita, belum cocok dengan lokasi di mana kita berada, tentu saja hal itu hanya sebatas penilaian baik dan benar menurut kita, tetapi tidak pernah terlaksana. Mengapa tidak pernah terlaksana? Sebabnya tentu bukan karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan dan pergaulan, tetapi karena kita belum berusaha menemukan cara lain yang cocok dengan kita. Cara yang cocok itu adalah cara yang bisa kita gunakan dengan sumber daya yang kita miliki saat ini. Cara yang cocok adalah cara yang apabila datang bantuan orang lain akan lebih bagus, tetapi kalau bantuan itu belum datang, kita pun masih bisa menjalankan. Cara yang cocok adalah cara yang tidak meletakkan bantuan orang lain sebagai dewa penentu, sebagai panduan untuk menemukan cara yang cocok. Maka, satu, lakukanlah dari yang paling sanggup Anda lakukan. Dua, lakukanlah dengan menggunakan sumber daya yang ada. Tiga, lakukanlah dari lokasi di mana Anda hidup saat ini. Setidaknya dengan melakukan tiga hal di atas, kita tidak menjadi orang yang hanya menunggu cara yang cocok. Kalau di tengah jalan kita menemukan cara lain yang lebih baik, akan membuat kita semakin lebih baik. 5. Melakukan koreksi konstruktif, membangun. Apa perbedaan antara koreksi konstruktif dan koreksi destruktif? Salah satu yang membedakan adalah pada saat apa koreksi itu kita lakukan. Koreksi yang kita lakukan pada saat kita sedang menjalankan program pembelajaran adalah koreksi konstruktif, akurat terhadap apa yang salah dan yang perlu dibetulkan. Koreksi yang kita lakukan pada saat kita hanya menghayalkan perbaikan biasanya cenderung destruktif. Selain tidak akurat, juga sering membuat kita takut dan membatasi diri. Koreksi yang membuat kita maju, koreksi maju, adalah bentuk koreksi yang hasilnya kita jadikan materi untuk memperbaiki praktisitas kita. Koreksi tentang kesalahan, kelemahan, atau kekurangan yang membuat kita semakin takut pada praktek berikutnya malah menjadi semacam koreksi mundur. Kesalahan kita malah membuat kita salah, kekurangan kita malah membuat kita kurang, kelemahan kita malah membuat kita lemah. Sebagai pembelajaran, berikut ini adalah gerakan-gerakan yang sangat mungkin kita lakukan setiap hari. 1. Lakukan sesuatu di bidang Anda dan koreksilah berbagai kesalahan. Kalau kita hanya melakukan tanpa mengoreksi akibatnya, kesalahan yang dilakukan tidak bisa menunjukkan kita menjadi orang yang lebih baik, di samping juga akan menghukum kita dalam bentuk kegagalan karena kesalahan serupa yang terulang. Semua orang menginginkan kesuksesan. Bagi saya, kesuksesan hanya bisa diraih dengan kegagalan dan introspeksi diri. Begitu kata Soichiro Honda. 2. Lakukan sesuatu di bidang Anda dan lengkapilah berbagai kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna, insan kamil, adalah orang yang selalu berusaha untuk menyempurnakan dirinya. Dengan apa kita menyempurnakan diri kita? Henry Ford menyarankan 3 hal: menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan menambah keahlian. 3. Lakukan sesuatu di bidang Anda dan luruskan langkah Anda ketika menyadari adanya penyimpangan. Untuk mengetahui tingkat penyimpangan praktek yang kita lakukan, maka alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksinya adalah merumuskan sasaran atau memiliki tujuan, the goal. Pakar SDM mendefinisikan bahwa tujuan adalah sasaran dari usaha atau sasaran dari aktivitas kita. Petuah manajemen bisnis berpesan bahwa aktivitas yang tidak memiliki tujuan akan cenderung membuat seseorang menjadikan aktivitas sebagai tujuan. Akibatnya, yang kita dapatkan adalah aktivitas, bukan sasaran dari aktivitas itu. Thomas Alva Edison pernah memperingatkan agar kita jangan hanya sibuk atau tenggelam dalam kesibukan, namun lupa untuk menanyakan tujuan dari kesibukan kita. 4. Lakukan sesuatu di bidang Anda dan jangan lupa untuk bangkit ketika kenyataan pahit membuat Anda roboh.
Oliver Goldsmith mengatakan, kemenangan kita yang paling agung bukanlah ketika kita tidak pernah jatuh, tetapi ketika kita selalu mampu bangkit dari setiap kegagalan. Ralph Marston pernah menulis pesan, tidak fair rasanya jika kita berharap semoga tidak ada kekalahan lagi, semoga tidak ada kekecewaan lagi, atau semoga tidak ada kegagalan lagi. Orang yang mampu meraih prestasi tinggi adalah orang yang cepat bangkit dari kekalahan, kekecewaan, dan kegagalan untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Terkadang yang membuat kita tidak mampu bangkit bukan karena kita diserang oleh tantangan, hambatan, dan kegagalan, melainkan karena kita memilih mengabadikan kenangan pahit itu di kepala kita. 5. Lakukan sesuatu di bidang Anda dan jangan lupa untuk menaikkan standar pencapaian ketika sasaran itu sudah Anda capai. John Wooden mengatakan, jangan mengukur dirimu dengan apa yang telah kamu selesaikan, tetapi ukurlah dengan apa yang seharusnya kamu lakukan dengan kemampuanmu. Dan sasaran yang tidak pernah kita naikkan atau membiarkan sasaran yang begitu-begitu saja akan cenderung statis pada tangga prestasi tertentu. Belajar mengatasi keahlian dan pencapaian yang mandek. Mungkin tidak sedikit dari kita yang meskipun sudah lama menekuni pekerjaan tertentu, tetapi keahlian dan pencapaiannya belum mengalami peningkatan yang signifikan, atau juga sudah berpindah kerja kemana-mana, namun hasilnya tetap sama. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri? Berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai proses pembelajaran. 1. Be more. Naikkan standar. Be more, menjadi yang lebih dari yang sekarang, adalah siasat yang bisa kita gunakan untuk mendorong diri kita meraih kemajuan dengan cara menaikkan keinginan untuk menjadi be. Kalau tahun kemarin kita berkeinginan untuk menjadi seorang karyawan biasa dan tahun ini keinginan itu sudah kita capai, maka saatnya bagi kita untuk menaikkan standar keinginan ke tingkat yang lebih tinggi agar keinginan itu tidak menjadi sumber penderitaan buat kita. Karena itu, para pakar SDM menyarankan untuk merumuskan tujuan dengan mengacu kepada formula SMART: spesifik, measurable, attainable, relevant, time scale. Yaitu, spesifik adalah jelas, utuh, dan berbentuk sebuah kesimpulan tunggal di benak kita. Ibarat menendang bola, sasaran spesifik adalah gawang. Measurable adalah memiliki ukuran yang berbentuk padanan fisik agar kita mudah mengukur. Ukuran ini tentu berbeda-beda tergantung apa yang kita inginkan. Attainable adalah memiliki kelayakan rasional yang kita capai. Kalau langkah kita sudah sampai pada anak tangga ketiga, tentu sangat masuk akal kalau kita punya keinginan untuk naik ke tangga keempat, dan sangat tidak masuk akal untuk menargetkan langsung naik ke anak tangga ke-16. Relevan adalah memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan keadaan diri kita untuk membangkitkan motivasi dari dalam diri kita. Time scale adalah memiliki jenjang waktu, tahapan untuk mencapainya, bukan sekaligus dan hanya itu. 2. Know more. Tambahlah pengetahuan. Untuk mewujudkan keinginan yang kita tambah, maka yang perlu kita lakukan adalah menambah pengetahuan, pengalaman, dan keahlian. Keinginan itu bisa seperti pisau. Iwan Fals mengatakan, keinginan adalah sumber penderitaan. Petua orang bijak mewasiatkan bahwa keinginan merupakan sumber kreativitas dan penemuan, discovery. Kapankah keinginan bisa menjadi sumber penderitaan? Salah satu yang perlu kita waspadai adalah ketika keinginan kita bertambah, namun tidak kita iringi dengan usaha menambah keahlian, atau tidak kita barengi dengan meningkatkan kemampuan dalam menciptakan solusi. Jalan untuk menaikkan kemampuan menciptakan solusi atau meningkatkan keahlian adalah dengan cara menambah pengetahuan dan pengalaman. Bertambahnya pengetahuan di benak kita tidak hanya menambah ilmu, melainkan akan memperbaiki definisi diri tentang kita. Ilmu pengetahuan yang kita butuhkan untuk mewujudkan sasaran yang akan kita bidik tidak hanya berasal dari satu sumber. Pengetahuan yang kita butuhkan dapat diambil dari sumber-sumber sebagai berikut. 1. Teori. Termasuk dalam kategori ini adalah masuk sekolah lanjutan, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, menambah gelar, dan seterusnya. 2. Praktek.
Termasuk dalam kategori ini adalah praktek yang kita lakukan, praktek yang dilakukan oleh orang lain yang kita kenal langsung atau tidak langsung. 3. Abstraksi. Termasuk dalam kategori ini adalah petunjuk-petunjuk Allah yang tertulis di dalam Al-Quran, serta cara kerja hukum alam yang kita pahami dengan kesadaran dan keimanan. 3. Do more. Tambahlah tindakan. Menambah tindakan yang kita maksudkan untuk mencapai sasaran yang kita naikkan bisa dilakukan dengan cara yang beragam, antara lain: 1. Menambah jumlah kuantitas aktivitas yang kita lakukan. Dengan bekerja yang lebih keras lagi akan membuka kemungkinan bertambahnya penghasilan. 2. Menaikkan kecerdasan cara yang kita gunakan. Bekerja yang lebih cerdas. Dengan menerapkan cara yang lebih cerdas, meskipun aktivitas kita tidak bertambah, akan membuka kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. 3. Mengganti model aktivitas yang kita lakukan. Dengan model kerja yang lebih baru, sangat memungkinkan bagi kita untuk menambah hasil pencapaian sasaran. Stephen Covey mengingatkan kita bahwa kalau kita melakukan hal yang sama atau melakukan sesuatu dengan cara yang sama, maka hendaknya kita jangan sampai mengharapkan hasil yang berbeda. Dengan menjalankan formula di atas, be more, know more, dan do more, sangat mungkin sekali membuat langkah kita menjadi dinamis. Manfaat lain adalah agar cita kita terhadap pekerjaan atau profesi senantiasa bertambah. Belajar menjadi orang kreatif di tempat kerja. Terus terang perlu kita akui bahwa salah satu alasan yang terkadang membuat kita merasa perlu untuk pindah pekerjaan, pindah perusahaan, pindah profesi, dan lain-lain adalah karena persoalan pemasukan, uang, atau materi. Ini memang benar, tetapi bukanlah hal itu yang menjadi masalah di lapangan. Problemnya adalah apa yang kita lakukan terhadap pekerjaan kita saat ini pada saat usaha kita untuk mendapatkan pekerjaan lain belum kita dapatkan. Kalau kita sudah antipati, menolak dengan cara menolak dan hanya untuk menolak apa yang ada, maka yang membuat suasana batin kita lebih buruk bukan hanya pekerjaan, bukan hanya gaji, melainkan sikap mental dan opini kita terhadap realitas. Hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan pekerjaan sebagai sumber penemuan. Cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan sesuatu dari pekerjaan atau profesi yang kita emban adalah: jangan membiarkan pekerjaan itu apa adanya. Jangan menciptakan hal yang mengada-ada, tetapi perjelas keberadaan pekerjaan itu bagi kepentingan usaha dan diri kita. Cara ini memang tidak langsung berbuntut uang, tetapi secara prestasi jangka panjang sangat menguntungkan kita dan orang lain atau perusahaan. Menjalankan pekerjaan dengan bertemu orang lain, misalnya saja kalau dijalankan apa adanya, hanya akan bebas dari tugas. Bahkan kalau diada-adakan malah bikin masalah. Padahal pekerjaan itu bisa kita elaborasi seluas mungkin sampai ke tingkat yang tak terbatas. Mulai dari belajar bagaimana bertemu dengan orang sampai bagaimana menciptakan peluang dari pertemuan. Sudah tidak terhitung jumlah orang yang sekarang ini menjadi pemilik usaha dan sebagian besar modalnya adalah kepercayaan dari orang-orang yang dulunya ia temui karena menjalankan tugas yang diniati lahir batin, mindfulness. 2. Menciptakan pekerjaan tambahan. Cara ini sudah banyak digunakan oleh sebagian besar para profesional karena memang inilah yang paling rasional untuk menutupi kebutuhan jangka pendek yang tidak bisa ditunda. Kalau kita belajar dari orang-orang yang akhirnya bisa berhasil keluar dari kemelut melalui pintu ini, maka hal yang bisa kita jadikan petunjuk adalah mereka memilih bidang tambahan ini bukan sekedar asal pekerjaan, tetapi pilihan yang didasari oleh keinginan mengoptimalkan potensi yang tidak tersalurkan di kantor, entah itu hobi, bakat, atau keahlian dari bidang yang masih satu wilayah atau bidang yang sama sekali berbeda. 3. Temukan nilai plus lain. Setiap pekerjaan itu, apapun namanya, mengandung sekian rahasia Allah yang tidak terhitung. Setiap profesi yang kita geluti juga begitu. Persoalannya di sini bukan rahasia itu ada atau tidak ada, akan tetapi rahasia itu baru kita temukan satu persatu setelah kita sanggup mencintainya.
George Washington menyimpulkan, jika Anda mencintai pekerjaan yang Anda lakukan, maka pekerjaan itu akan mengungkapkan rahasianya kepada Anda. Salah satu rahasia yang kira-kira mudah kita nalarkan adalah di balik pekerjaan yang paling kita benci pun sebetulnya di sana ada sesuatu yang kalau kita olah dengan menggunakan kreativitas akan menghasilkan sesuatu yang cocok dengan keunggulan yang kita miliki. Persoalan yang sering muncul di lapangan adalah, sudahkah kita mengetahui di mana keunggulan kita? Sebaliknya, di balik pekerjaan yang paling kita cintai sekalipun akan memunculkan hal-hal yang kita benci apabila kita berhenti menggunakan kreativitas yang kita miliki. Jadi, temukanlah hal-hal yang mendukung rencana dan tujuan Anda dari pekerjaan saat ini dengan menggunakan kreativitas Anda. Pasti di sana sudah disediakan Allah sesuatu yang bisa Anda temukan begitu Anda mulai berusaha untuk menemukannya. Al-Quran memberikan isyarat sebagai berikut. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Ad-Duhan ayat 38 dan 39. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran itu setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapatkan pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 27. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.